Halo, salam. Nama saya David Sultan dan di sini saya akan menjelaskan tentang artikel UAS Bahasa Indonesia saya yang berjudul Mengapa Kita Menyukai Selebritas, Mengenal Hubungan Parasosial yang Lumrah Saat Ini. Jadi perkembangan hubungan parasosial ini bisa diikuti asalnya dengan perkembangan media massa, teknologi, dan hiburan gitu ya. Jadi sebelum adanya televisi ataupun media sosial, hiburan yang paling mudah disebarluaskan kepada banyak orang itu dalam bentuk teks ya atau kata-kata. Jadi ini dalam buku, koran atau enggak novel gitu ya. Lalu dengan adanya radio kita bisa mendengar suara orang secara langsung. Dengan adanya televisi kita bisa mendengar suaranya, melihat ekspresi wajah tokoh-tokoh yang muncul gitu. Lalu dengan adanya sosial media dan fungsi siaran langsung, para penonton pun bisa berinteraksi secara langsung ya kepada tokoh-tokoh yang muncul. Jadi bisa dibilang dengan perkembangannya teknologi, hiburan kita juga berkembang ya. Semakin hiburan kita menjadi semakin interaktif, lebih manusiawi gitu ya, dan lebih mudah menjalin hubungan antara penonton dan tokoh-tokoh yang muncul di media massa. Nah, hubungan ini adalah hubungan parasosial. Hubungan satu sisi yang dimiliki penonton atau pengguna media massa terhadap tokoh-tokoh atau selebritas yang muncul di media massa. Nah, kalau di zaman sekarang, tokoh-tokoh selebritas ini tidak dibatasi dengan seperti aktor, musisi atau artis saja ya. Orang-orang biasa pun bisa menjadi selebritas dan tokoh-tokoh fiksi atau animasi pun bisa menjadi tokoh yang menjadi tokoh yang orang mempunyai hubungan parasosial gitu ya. Nah, hubungan parasosial ini memiliki tiga tingkat maksud saya. Nah, tiga tingkat ini, tingkat pertama adalah entertainment sosial, yaitu hiburan sosial, di mana hubungan parasosialnya kepada tokoh media massa ini hanya sebagai sumber hiburan kepada penontonnya ya. Jadi tokoh ini bisa menjadi bahan bicara bersama teman-temannya atau gosip bersama teman-temannya, sekedar hiburan saja. Nah, di tingkat kedua adanya namanya intense personal gini. Di intense personal ini, hubungan ini menjadi lebih personal ya. Di sini penggemar bisa mengalami perasaan yang lebih kuat terhadap selebritasnya dan cenderung lebih bersifat obsesif gitu ya. Di tingkat inilah yang bisa hubungan parasosial ini bisa memiliki dampak positif maupun negatif gitu ya. Contohnya seperti jika saya melihat kesuksesan selebritas saya gitu, saya juga bisa merasa senang, merasa termotivasi gitu ya. Dan sebaliknya jika selebritas saya mengucapkan contohnya kekecewaan terhadap suatu benda gitu, saya pun juga bisa merasa uh, kecewa ya, atau memiliki kesan yang kurang baik terhadap benda itu. Nah, selanjutnya adalah tingkat ketiga, yaitu borderline pathological, yaitu hampir hampir ambang patologi ya, bisa diterjemahkan sebagai itu. Di sini tingkat ini dikarakteristikkan dengan tingkah laku atau khayalan yang di luar kendali oleh penggemarnya gitu ya. Penggemar di tingkat ini, penggemar akan merasa sangat terlibat hubungannya dengan si tokoh-tokoh media massa yang muncul. Jadi ini seperti hubungan kuat, seperti saya akan mengobarkan banyak hal terhadap selebritas ini,
atau selebritas ini pasti akan senang jika bertemu dengan saya gitu ya. Jadi itu saja tentang hubungan parasosial. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih.